Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Adada khalqihi kullihim ma 'alimna minhum wa ma lam na'lam. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa yudafi niqam. Wa nashkuruhu ala ma faqahu man arada lahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah allazi 'allama al-insana ma lam ya'lam. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي حصل الله تعالى بالشفاعة العظمى التي عمت كل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى يوم القيامة أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwan akhwat yang muliakan saya karena Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala dengan segala pujian ya. Kalau kalamnya Syekh Nawawi beliau mengatakan kita memuji Allah dengan segala pujian yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, sebanyak makhluk seluruhnya. Kita memuji Allah itu sebanyak makhluk seluruhnya yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu. Saya seperti itu ya. Memang para ulama ini mengajarkan pujian kepada Allah itu setinggi-tingginya. Fa innahu la ya'lamu qadratahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur ya, kata beliau, kita bersyukur atas apa yang Allah ajarkan. Nah, jadikan di antara kita ada yang jadikan orang-orang yang faqih mengajarkan kita ya kesempurnaan tersebut di dalam agama ad-dinil aqwam, kata beliau, agama yang paling lurus. Kita bersyukur seperti itu nih. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang mana kemuliaan beliau ya serta syafaat beliau itu amat kullu yaitu menyeluruh seluruh umat manusia. Kita berharap Allah pertemukan kita dengan beliau, memandang wajah beliau semasa kita hayat di dunia, terutama nanti di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangkan Allah, kita lanjut kajian Fathul Qorib nih. Kita bacakan doa untuk dua ulama kita, Abi Syuja dan pensarahnya nih. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya sebagai balasan, ridho yang sempurna dan memberikan manfaat untuk kita. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain, amin. Walal mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Paslun, pasal istimali alatis siwak, dalam menggunakan alat-alat bersiwak. Timbul pertanyaan di sini ya, siwak itu sebenarnya nama benda atau nama aktivitas, nama perbuatan. Siwak, alat siwak, alat untuk bersiwak, alat siwak. Bagaimana maksudnya? Kita lanjut di sini. Wahwa, kata beliau, wahwa min sunanil wudu, dia adalah bagian dari sunnahnya wudu. Tuh kita agak suka lupa ya, lupa. Jadi bersiwak itu adalah salah satu dari sunnah wudu. Selain kita mencuci tangan kan, kumur istinsar itu sunnahnya di situ. Di situ juga terkandung siwak di situ salah satunya. Ya, itu kata beliau. Kata-kata siwak ya. Terus Nawawi menjelaskan al-istiyak. Ini lebih tepatlah, siwak itu memang cenderung kepada benda tersebut ya. Tapi Nabi menyebutkan la amartuhum bisiwak. Nabi tidak bilang istiyak. Jadi memang kenapa bisa terjadi pergeseran makna seperti ini? Apa kata beliau? Wa yutlaqus siwak aidon ala ma yustaku bihi. Jadi siwak itu juga dimutlakkan. Kata-kata siwak itu mutlak bermakna ala ma yustaku bihi, menunjukkan makna sesuatu yang kita pakai bersiwak dengan benda itu. Jadi siwak itu memang aktivitas bersiwak, nama dari sebuah perbuatan ya, sekaligus juga nama dari benda tersebut. Seperti itu ya. Nama lain dari perbuatan
bersiwak tersebut adalah istiak. Istiak, istaka ya, istaku, istiak. Nah, jadi ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi, kata beliau. Jadi sesuatu yang kita pakai bersiwak dengan benda itu, min arokin, diantaranya arok. Arok ini nama kayu, kayu arok. Yang itu yang biasa kita pakai ya, yang dibawa dari Mekah biasanya kan, itu kayu arok. Wanahwihi dan semacamnya. Wanahwihi ini panjang ya, panjang penjelasannya. Wanahwihi ini maksudnya tidak terbatas hanya pada kayu tersebut, tapi yang lebih abdal memang yang itu. Maka nanti masuk, apakah nanti misalnya sikat gigi termasuk juga, gimana kalau kita gosok tangan dengan tangan kita, gimana pula kalau pakai kain. Nah, itu nanti disimak sampai akhir nih, insyaallah taala. Mudah-mudahan kita kupas tuntas malam ini. Wasiwak, siwak itu mustahabun, dianjurkan. Nah, kalau bahasa kita itu sunnah ya, sunnah kita lakuin. Fi kulli halin, di setiap waktu. Kulli hal ya, segala keadaan ya, segala keadaan. Ini kalau dijabarkan segala keadaan itu mau tidur, baru bangun, bahkan saat kita mau bergaul dengan istri, begitu ya, disebutkan seperti itu. Fi kulli halin, lebih sering lebih bagus, seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Anda ingat itu ada hadis di situ mengatakan Nabi pernah dilihat oleh Sayyidina Ali, di mulut beliau ada siwak, sedang tidak dipegang, saking seringnya beliau bersiwak. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak makruh, dan tidak dimakruhkan. Tanzihan, tanzih itu dia makruh yang makruh haram ya, makruh yang hampir haram. Illa ba'da zawal lis-shaim. Jadi tidak makruh dia bersiwak itu, tidak makruh tanzih ya, kecuali bagi orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zawal. Apa itu zawal? Tergelincir. Apa yang tergelincir? Matahari. Jadi di matahari itu, matahari kan dari timur. Nah, ketika dia berada di puncak langit, tepat di tengah-tengah itu 90 derajat ya, di situ namanya istiwa. Nah, begitu dia tergelincir 1 derajat, 2 derajat, itu namanya zawal. Nah, berarti itu udah masuk waktu zuhur. Sederhananya, kecuali setelah masuk waktu zuhur. Jadi orang yang berpuasa itu makruh dia memakai siwak ya, sikat gigi juga termasuk kalau sudah masuk waktu zuhur. Fardhon au naflan, baik dia puasa fardu maupun maupun sunnah. Jadi makruh tanzihnya ini maksudnya dia hampir-hampir haram, hampir-hampir dia dihukumi membatalkan puasa, begitu maksudnya. Jadi kalau dia puasa fardu tentu termasuk dosanya juga. Kalau dia puasa sunnah tentu tidak, tapi dia hampir membatalkan puasa. Itu maksudnya makruh tanzih dalam bab ini. Waqtarahun Nawawi, dan Imam Nawawi, bukan saya Nawawi, Waqtarahun Nawawi, Imam Nawawi memilih. Apa yang dipilih? Ada malkaroha, tidak ketiadaan kemakruhan tersebut. Jadi beliau memilih hukum tidak makruh, begitu mutlakon, secara mutlak. Jadi orang yang berpuasa itu dari subuh sampai dia azan itu tidak makruh bersiwak. Kenapa beliau memilih itu? Karena beliau dalam mazhab Syafi'i juga. Nah, nanti kita kupas sedikit ayo kita kupas ke bawah di bagian di Qutul Habib, dan kita ambil sebagian di Al-Bajuri. Tadi disebutkan kata-kata wanahwihi dan semacam kayu arok. Semacam kayu arok berdasarkan fungsinya. Apa kalau saya Nawawi, min kulli khashinin tahirin. Dari di antaranya itu segala sesuatu yang kasar ya. Kasar itu dia punya sifat membersihkan. Maksudnya jangan yang halus, jangan yang licin. Khashin itu kebalikan dari licin. Pada agak pilek. Tahirin yang suci. Ya. Maka disinilah kita mengambil kesimpulan bahwa sikat gigi itu juga bagian dari siwak. Walaupun memang lebih abdol yang itu yang dibawa dari kayu yang dibawa dari Mekah itu biasanya ya. Tapi ketimbang kita pakai kain percaya, kain khusus untuk menggosok gigi kita, misalnya di kamar mandi dibasahkan, digosok atau bagaimanapun bentuknya, ya, tentu
dia di situ lebih afdal sikat gigi tersebut karena ada bulu-bulunya. Dia punya sifat khashin, kasar, kasarnya itu bisa membersihkan. Wal arok, dan apa itu arok? Kayu arok sajarun tawilun daimun, apa namanya, pohon yang panjang. Daim itu dia ndak bengkok bangkit ya, lurus, dia halus gitu ya. Kasirul angson, banyak rantingnya. Yustaku, yang mana kita dipakai bersiwak begitu ya. Dikotbanihi, dengan ranting-ranting tersebut ya. Jadi susah ya kalau nggak kita lihat langsung ya. Itu yang pokoknya dibawa dari bekas itu. Ada sebut terus ya benda itu ya, karena memang baunya khas sekali, itu khas sekali baunya, beda sama kayu-kayu lain. Tapi bisa kita juga pakai ranting pohon yang ada di Indonesia yang tidak seperti itu, yang punya sifat yang sama. Itu kan bagus ya, kayunya itu kalau dikupas dia kayak berbentuk kuas ya. Itulah maksudnya bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Wasiwak ya tadi ya. Apa makna kulli hal? Tadi ada kata-kata kulli hal ya. Dia mustahab, dianjurkan, sunnah dia dalam segala keadaan. Nah, apa kata beliau? Wa fi kulli zamanin, setiap waktu. Udah enggak kayak kalau perlu setiap waktu, enggak berhenti-berhenti ya. Indah sholat wa tawab ya, waktu kita sholat dan tawab. Wal khutbah wa guslin waktu mandi. Wa tayammumin, waktu tayamum. Wa wuduin, dan wudu. Wa iradatu aklin, waktu kita mau makan tuh. Kita biasanya kalau mau makan nggak sikat gigi ya. Beliau mengatakan wa iradatu aklin, waktu kita makan. Wa naumin, dan waktu mau tidur. Wa jima'in, waktu kita mau berjima, menggawil istri atau melayani suami ya, bagi yang perempuan ya. Wa dukhuli manzilin, waktu mau masuk rumah. Walau li ghairihi, sekalipun untuk selainnya, tidak ada batasan ya. Jadi jangan nanti lakunya ada bukan mau menyinggung. Soalnya ada orang habis sholat langsung bersiwak, itu dia masuk kesunahan umum, jangan nanti dibilang bid'ah ya. Itulah, ini kita berbeda di usul fikih masalah bidah ini. Dan Nabi tidak pernah ngelakuin siwak setelah sholat, tapi dia masuk ke kesunahan fi kulli halin. Sama dengan zikir kapanpun, mau zikir apapun dirutinkan atau tidak, asalkan jangan diklaim itu sebagai sunnah Nabi. Jangan terlalu digembar-gemborkan itu ya, supaya jangan dianggap sunnah. Nanti ilatnya itu hanya batas jangan sampai dianggap itu cara Nabi itu saja ya. Nanti yang terpenting itu nanti dia masuk ke sunnahan umumnya. Nah, misalkan ya habis sholat dia bersiwak, dia suka bersiwak setelah sholat, ya terserah ya. Nah, tidak masuk ke kategori bid'ah. Apa kata beliau lagi? Wadukhuli masjidin, dan untuk masuk masjid, kalau khalian, sekalipun sepi masjid itu, sepi ya masjidnya, maksudnya barangkali masjid itu nggak kepake atau bagaimana ya. Wadukhulil Ka'bah, atau dan masuk Ka'bah nih. Wa qira'atu Qur'anin, dan membaca Quran. Au hadisin, atau membaca hadis tuh, baca buku, bawa siwak. Itulah simpelnya kalau pakai kayu itu. Kalau sikat gigi ya agak gimana ya. Kalau orang barat anda lihat itu di beberapa video atau film itu, mereka sikat gigi ya kadang-kadang nggak pakai pasta, sikat gigi biasa enggak ya. Tapi kita agak maaf ya, agak jijik ya. Kalau sikat gigi nggak pakai pasta gigi dan nggak kumur-kumur. Nah, makanya siwak itu yang paling pas ya, sambilan. Nah, tapi yang jelas kalau kita menyikat gigi itu masuk kesunahan siwak. Makanya dianjurkan kita berniat. Au ilmin, atau membaca ilmin syar'iin, ilmu syar'i. Au zikrin, atau berzikir. Wa ba'da witrin, nah, setelah witir. Boleh wapis sahar, atau di waktu sahur. Sahar itu di jam sahur, bukan waktu kita makan sahur, bukan. Wapis sahar, dan di waktu sahur. Ambigu ya. Ini maksudnya tadi bisa bermakna waktu, bisa bermakna saat makan sahur itu sendiri. Maksudnya di momen, di jam-jam sahur. Wa indal atasy, dan ketika kita bersin. Walju, halapu kok. Atasy itu haus ya, halapu. Walju, dan lapar. Tuh, di segala waktu.
wa indal ihtidar wa indal ijtima. Dan ketika kita hadir dan berkumpul bil ikhwan, dengan saudara, dengan ikhwan itu saudara-saudari, maksudnya sahabat ya, atau siapapun, sesama muslim. Itu beliau sudah menyebutkan sekian banyak contoh nih. Itu menunjukkan memang kullahinin kulli halin, kayak katanya di Fathul Qorib. Apalagi setelah sholat juga boleh, tapi dianjurkan tentu yang lebih abdul itu sebelum sholat. Tapi kalau boleh mau dilakukan setelah sholat juga boleh. Saking sunnahnya bersiwak ini sampai dia mendekati wajib. Aula anusyaqa ala ummati, begitu ya. Andaikan aku nggak bakal memberatkan umatku ya, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholat ya, aku akan perintahkan mereka bersiwak ya, setiap sholat. Kenapa? Jadi apakah bisa dia jadi wajib saking begitu? Ustaz, bisa. Apa kata Imam Bajuri dalam penjelasan beliau di syarah beliau ya, waqada yajibu, dan kadang-kadang wajib tuh. Ada kalanya wajib ternyata sikat gigi itu ya. Maksudnya berdosa kita tinggalkan. Walau alam sebesar apa dosanya, jelas dia mengandung dosa kalau kita tidak lakuin. Dalam kondisi apa? Kama iza nazarahu, sebagaimana kalau dia seseorang menazarkannya. Kalau orang tua aku datang hari ini, aku bakal bersiwak ya, itu wajib kita lakuin kalau udah nazar ya. Aw tawaqqaf alaihi zawalu najasatin, atau bergantung atau bersiwak bergantung dalam pada aktivitas siwak itu untuk menghilangkan najis. Misalnya di gigi kita ada najis atau apa misalnya, yang mana kita menghilangkan najis itu mesti dengan cara bersiwak misalkan ya. Entah gimana ya, ada najis di mulut kita, wallahu alam. Bayangin aja, dikira-kira aja kenapa bisa ada najis di mulut kita, dan dia nanti bergantung pada siwak tersebut, maka wajib kita bersiwak untuk membersihkan najis tersebut. Aurihin karihin, atau bau yang sangat tidak dibenci gitu ya. Karih artinya makruh banget, dibenci banget. Ini bukan hukum ya. Karihin yang sangat dibenci, tidak suka banget kita baunya. Alafu ini kadang-kadang kita sholat jamaah itu yang laki, yang kanan kiri kadang tidak enak baunya, yang menyiksa banget. Mau kita kabur tidak bisa sholat, dan kita tidak bisa, anak kita dalam keadaan sholat ya. Sedangkan kita mau terus kan udah menyiksa. Ini orang sebelah udah campur bau rokok, kadang-kadang bau mulutnya itu menyakiti ya. Tapi nahwi Jumatin, seperti waktu Jumat kata beliau. Semisal kita sholat Jumat, wa ulima annahu yu'zi ghairihi, dan kita tahu dan diketahui dari bau itu yu'zi ghairahu, menyakiti selainnya, itu ya. Salat jamaah, salat Jumat ya terutama ya, kalau kita tahu itu bakal menyakiti orang lain dengan bau kita, itu kita pasti ini yakin anak ya. Di antara kita yang pernah sholat jamaah pasti tahu gimana gak enaknya itu kita sholat di dekat kita itu bau mulut, sedangkan dia baca Fatihah, napasnya udah nggak susah dijelasin saking gak enaknya. Begitu. Kadang-kadang juga haram. Kita pindah ke status haram. Kapan dia haram? Wa qad yahrumu, atau wa qad yuhramu. Dan kadang-kadang haram dia bersiwak itu. Kamu bisa Ustaz? Bisa. Kayak gimana? Ka'anista kabisiwaki goirihi. Misal dia bersiwak dengan siwaknya orang lain, pakai sikat gigi itu orang lain itu tidak boleh ya. Bila iznihi, tanpa izinnya. Wala ulima ridahu. Bila iznihi wala ilmi ridahu. Kayaknya gitu tepatnya bacanya, karena dia atap tanpa izin dan tanpa diketahui keridoannya ya. Bila iznihi wala ilmi ridahu, paling tepat kayaknya wala ulima ridahu ya, dua-duanya ya. Dan tidak kita tahu apakah yang punya sikat gigi atau siwak tersebut ridho, haram dah jadinya ya. Nah, gimana kalau kita tahu dia bakal ridho, misalnya istri kita atau mungkin sahabat kita saking dekatnya, yang jelas kita udah tahu dia bakal ridho, tidak mempermasalahkan ya. Fa in kana bi iznihi aw ulima ridahu, kalau dengan
apa namanya, paling tepat ya ulima ya. Buat yang baca nanti fair. Baik karena bizni, kalau dia dengan izinnya, au lima ridahu, atau diketahui ridhonya, lam yahrum lam yukroh, lam yahram lam yukroh, dan tidak dia haram, tidak dia haram kalau kita tahu orang tersebut ridho dengan atau dengan izinnya. Nah, ya. Kita udah diizini, udah minta izin, atau kita tahu dia bakal ngizinin. Nah, itu intinya ya. Walam yukroh, dan tidak pula makruh. Akan tetapi bal huwa khilaful aula, akan tetapi itu khilaful aula, menyelisih yang utama. Yang utama itu jangan pakai punya orang, punya kita lah ya. Kayaknya ini nggak perlu ya dijelasin kayak gini. Maksudnya ini penjelasan hukum, sedikit rincian tafsir dari ulama, dari Imam Bajuri. Tapi siapa yang mau pakai sifat orang lain? Ya enggak, siapa yang mau pakai sikat gigi orang lain kecuali istri barangkali ya. Yang ada orang sekarang jijik kan, apalagi zaman covid. Wallahu alam covid kayak gimana. Kenapa dia illam yakun litabarruki bihi, kecuali bukan untuk tabarruk dengannya. Gimana sih kasusnya ya? Ini memang kadang-kadang tafsir fikih ini sesuatu yang sulit kita bayangkan dan sulit kita pahami karena kalau belum ngalamin. Kecuali tidak dia khilaful aula, kecuali kalau siwak orang lain tersebut itu untuk tabarruk, litabarruki bihi, mungkin siwaknya yang istimewa atau orang yang istimewa ya, seperti itu. Oh ini dari belakang ya, di belakang beliau udah tahu ini anak macam mana, ini masih pakai ilmu. Beliau menjelaskan sih wa illa, kalau dia tidak seperti itu, maksudnya kalau memang untuk tabarruk, seperti apa bentuknya tabarruk dengan siwak? Ka'angkana sahibus siwak aliman awwaliyan. Semisal nanti pemilik siwak ini adalah seorang yang alim atau dia seorang wali. Gitu nah ya. Masya Allah. Kita bertabaruk dengan siwak tersebut tidak dia khilaful aula. Ini beliau menjelaskan hukum. Jadi siwak itu sebaiknya punya kita sendiri. Kalau punya orang lain bisa jadi haram kalau tidak kita minta izin. Kalau udah diizinin dia khilaful aula begitu ya, boleh tapi khilaful aula. Kalau kita tahu dia ridho dipakai siwaknya itu boleh, tidak dia haram, tidak makruh pula, tapi khilaful aula, dia menyelisih yang utama, karena yang utama itu pakai siwak sendiri. Kecuali lenyaplah, gugurlah hukum khilaful aula ini kalau kita bertabaruk dengan siwak tersebut. Barangkali itu siwak yang pernah dipakai Nabi barangkali ya, atau pemilik siwak itu adalah seorang yang alim atau wali, kata beliau sini Imam Bajuri. Nah, berarti dia mustahab juga, sama malah lebih bagus ya statusnya. Tapi gimana ya, barangkali begini, dikasih kita kayak ya, kalau dikasih udah diizinin ya, wallahu alam. Ini rumit jelasinnya, soalnya nanti beliau sang alim mau nggak dipakai siwaknya, tapi kita cuci ya. Susah ini soalnya masalah mulut ya. Nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di momen-momen bebas di grup ya masalah ini. Jadi dapat kesunahan tersebut dan tidak dia makruh. Khilaful aula aja enggak ya, dan tidak makruh pula kalau yang punya siwak itu kita bertabaruk dengannya, misal dia orang alim atau seorang wali. Lam yakun khilaful aula, kata Imam Bajuri, hendak dia khilaful aula. Heri ikhwan yang muliakan dan sayangi karena Allah, nanti berikutnya itu enggak sampai nih kayaknya kita akan bahas seputar orang yang puasa wisol. Nah, tadi kan orang yang berpuasa biasa ya, yang bukan wisol, dia boleh bersiwak sampai azan zuhur. Kalau udah azan zuhur dia makruh, kecuali orang yang puasa wisol tidak pernah berbuka. Itu bagaimana? Nah, karena ada hubungannya nanti dengan kondisi mulut yang bekas makan sahur atau apa ya, dengan bau mulut yang dari puasa. Di situ ya ilat kita makruh bersiwak itu kalau dalam mazhab kita ini, dalam mengikut kitab ini, itu karena bau mulut itu mulia di hadapan Allah, bau mulut orang puasa. Nah, jadi ada perbedaan status sedikit ya orang yang puasa wisol. Walaupun puasa wisol itu haram ya sebenarnya ya, andaikan orang ngelakuin itu gitu ya, bagaimana statusnya? Nah, memang tafsir fikih itu seperti itu. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai sini nggih. Insyaallah besok kita lanjutin. Banyak beberapa tafsir yang beliau rincikan, insyaallah kita sampaikan semua dengan pertolongan dan izin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah maftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir mudah ya musahil sahil alaina kulla asir bi jahil basyirin nazir. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma
اللهم فهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.